Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku umat Islam yang saya muliakan, kenyataan di kalangan masyarakat umat Islam. Kenapa ada terjadi beda pemahaman atau beda pendapat? Yang terjadi, beda pendapat itu seperti air dengan minyak. Susah atau payah disatukan. Padahal sumbernya sama, yaitu Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis sahih Nabi Muhammad SAW yang terkadang menyebabkan pemisahan, pemakaian ustadz dan masjid berbeda. Setiap jemaah tidak dapat disatukan, ibarat air dengan minyak. Komentar. Begitu tajamnya akibat beda pendapat itu, maka perlu dilakukan pembahasan untuk mencari kebenaran mana yang benar. Apakah beda pendapat itu merupakan khilafiyah dan sebagainya? Maka perlu pengkajian dan pembahasan, yang caranya kita lakukan dengan tanya jawab. Mungkin cara atau metode ini lebih mudah diterima keterangannya. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Kita ambil contoh satu. Apakah benar kalau ada tuduhan di antara umat Islam yang membaca sholawat dengan bunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, kemudian ada yang membaca sholawat dengan bunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya, maka timbul pertanyaan, dengan penambahan kata Sayyidina di depan nama Muhammad SAW, apakah benar dan dibolehkan? Ataukah terjebak dalam perbuatan syirik, bid'ah, sesat, dan di neraka? Jawabannya, ketahuilah, salawat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW supaya umatnya membaca salawat sesuai perintah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Maka, atas perintah ini atau akibat perintah ini, para sahabat dengan sengaja menjumpai Nabi SAW dan bertanya, kepada kami telah diperintahkan bersalawat atau berdoa untukmu, ya Rasulullah. Maka, kami bertanya, bagaimana bunyi salawat yang akan kami bacakan sebagai doa untukmu yang akan kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi SAW menjawab sesuai hadis riwayat Muslim yang menyatakan, bacalah kalian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ketahuilah, ada 12 bentuk salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Di antara 12 bentuk itu, tidak satu pun yang terdapat penambahan kata Sayyidina pada atau di depan nama Muhammad SAW. Komentar. Mungkin Anda bertanya, apakah penambahan kata Sayyidina itu salah? Apakah dilarang? Apakah terjebak syirik? Apakah terjebak bid'ah? Jawabannya, begitu tinggi kemuliaan dan tahu dirinya para sahabat, di mana mereka sengaja datang menjumpai Nabi SAW untuk bertanya bagaimana bunyi salawat. Mereka tidak pandai-pandai mengarang dengan tambahan kata Sayyidina, apapun alasannya. Karena mereka sadar atau mereka tahu salawat itu adalah sesuatu yang datang dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW melalui Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Karena rujukannya, pertama, salawat itu adalah bentuk wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat agar umat bersolawat sesuai dengan yang diperintahkan. Tersirat, siapapun yang mengubah bentuk solawat yang sudah baku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW berarti telah mengubah sesuatu yang datang dari wahyu. Apakah Anda menolak, membantah, atau tidak menerima bentuk solawat yang datang dari wahyu, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk disampaikan kepada hamba-hambanya, yaitu umat Muhammad SAW? Kemudian, merujuk pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum.
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, Nabi Muhammad, serta pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jelas pada ayat ini, kita diwajibkan bahwa setiap bentuk kalimat atau doa yang sudah baku, yang telah disampaikan dan diperintahkan untuk dibaca, harus diikuti sebagaimana adanya. Jika timbul bentuk lain yang diciptakan oleh sebagian mazhab atau ulama, dengan penambahan kata Sayyidina, jelas kita wajib memilih bentuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, barang siapa mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti dia mengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas bahwa dengan penambahan kata Sayyidina merupakan pengingkaran terhadap kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat terjebak dalam syirik, bid'ah, dan kesesatan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa jadi bid'ah dan sesat? Jawabnya, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan semulia-mulianya petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, hadis sahih, dan seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada, menambah-nambah, mengubah-ubah dalam hal ibadah dan akidah. Dan setiap yang mengada-ada adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Komentar, apalagi dengan penambahan kata Sayyidina pada solawat di depan nama Nabi SAW. Hal ini merupakan penghinaan kepada Nabi SAW karena mensetarakan kemuliaan Nabi SAW dengan penghormatan kepada sahabat lain yang juga menggunakan kata Sayyidina di depan namanya. Misalnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, dan sebagainya. Kemudian, hal ini merupakan pembangkangan, karena sudah ada bentuk khusus penghormatan untuk Nabi, yaitu dengan sebutan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk Nabi atau Rasul lain, hanya dengan alaihi salam. Ketahuilah, para sahabat dahulu tidak pernah memanggil atau menyebut kata Sayyidina di depan Nabi, tetapi cukup dengan kata Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ulama belakangan ini lebih hormat, lebih sayang dan lebih memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan penghargaan para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menambahkan kata Sayyidina? Kesimpulan, maka untuk tidak terjebak dalam syirik dan bid'ah dengan penambahan kata Sayyidina di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih bagus atau lebih baik memilih bentuk yang asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi SAW, yaitu tanpa penambahan kata Sayyidina, demi keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian sebagai rujukan bahan pemikiran untuk berhati-hati, gunakan Quran Surah Al-Ahzab 66, 67, dan 68, yang artinya, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakailah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Penutup, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan bagi kita semua, agar senantiasa berpegang teguh pada ajaran yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita terus belajar, memperbaiki diri, dan istiqamah di jalan yang benar.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari dakwah ini. Dukung terus agar dakwah ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.